Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada sesi kedua, masih topik tentang Zurhan Habermas ya, tentang kritik terhadap manusia modern ya. Jadi saudara-saudara, para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, jangan lupa kuliah ini saya mencoba dengan materi-materi yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang sederhana supaya kalian mudah paham ya. Dan kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar di YouTube ini atau di kelas GC ya. Jadi jangan hanya menerima saja apa kritikan-kritikan, yang perlu kita pelajari lebih lanjut, mana yang kurang jelas. Nanti akan kita bahas ya. Mungkin ada sesi khusus ya, saya akan menjawab soal-soal yang akan kalian tanyakan ya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya di tengah situasi yang kurang baik ya pada bulan ini ya, karena memang kita diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah. Saudara-saudara, tadi saya sudah membahas sedikit atau sekilas pintas tentang pemikiran Habermas ya. Habermas adalah tokoh ya, tokoh apakah dikatakan filsuf ya atau sosiolog ya, karena beliau menceritakan bagaimana dunia modern sekarang ini ya, dikenal dengan teorinya tentang uh, komunikasi ya. Jadi berbicara tentang Habermas pasti berbicara tentang komunikasi, karena beliau menjelaskan yang paling penting itu dalam masyarakat sekarang ini ya, di era modern sekarang itu adalah komunikasi ya. Komunikasi itu yang semakin berkurang dalam era sekarang. Artinya komunikasi itu bukan berarti kita tidak berkomunikasi. Mungkin kalian sering berkomunikasi melalui WA, Facebook ya, Line dan lain-lain. Tapi komunikasi interpersonal, keakraban itu hilang ya. Keakraban itu. Karena manusia mengalami dehumanisasi ya. Kehilangan seperti itu dalam dunia modern. Maka ciri manusia modern itu, kata Syed Hussein Nasr, itu adalah kesepian atau kesendirian. Ya, ciri manusia modern itu kesepian dan kesendirian. Ya, kita sebetulnya kesepian di tengah keramaian ya. Hiruk pikuk, dunia makin penuh sesak, tapi kadang-kadang kita sendirian ya. Lihatlah orang-orang modern itu sekarang kerja sendirian ya, pulang sendirian, segala macam di rumah sendirian ya. Ya, seperti itulah nestapa dunia pengetahuan sekarang ya, dunia modern seperti itu. Manusia mengalami dehumanisasi. Baik saudara-saudara, siapkan catatan kalian ya, buku atau alat tulis yang lainnya ya. Jadi menurut Habermas itu rasio instrumental itu bukan segala-galanya ya, pengetahuan ya, teknologi ya, pemikiran itu enggak segala-galanya gitu. Itu memang penting untuk kehidupan kita ya, tapi itu menjadi mandul kalau kita tidak mengerti ya. Saya sering kali saya sampaikan, kalian jangan hanya mengejar target nilai A ya, lulus 3 tahun atau 3,5 tahun, tapi kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Itu kritikan dari Habermas ya dalam bahasa sekarang ya. Kalian harus paham gitu. Biar lambat asal selamat, kira-kira gitu ya. Biar lambat tapi asal mengerti, capek, dan kalian tahu tujuan kuliah itu apa gitu. Bukan hanya sekedar target jangka pendek ya. Kita harus punya pandangan jauh ke depan ya. Jangan punya penyakit miopi gitu ya, rabun jauh gitu. Ya, rabun jauh, kita hanya bisa melihat yang pendek-pendek saja ya, target kita apa gitu. Nah jadi rasio instrumental harus beralih ke rasio komunikatif ya. Kemudian Habermas juga melihat bahwa eh, pemikiran Marxis ya itu mengapa gagal ya, karena memang satu sisi
pemikiran Marx itu hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan atau terjadi pada masa sekarang ya, karena memang jalan revolusioner itu jalan yang menghancurkan ya, saling melibas gitu ya. Maka jalan yang paling penting supaya ada win-win solusi itu adalah dialog ya, komunikasi ya. Kalau kita hanya menggunakan akal saja kadang-kadang nggak cocok gitu, karena manusia itu punya nilai ya, punya norma ya, punya punya harkat ya, punya cita-cita. Nah itu harus kita dialogkan gitu. Jadi kunci dalam manusia modern itu adalah dialog ya. Jadi rasio komunikatif itu dialog menggunakan akal ya, bukan debat kusir seperti itu. Jadi pemikiran Habermas seperti itu. Di dalam dunia modern itu dialog itu harus diperbanyak gitu, supaya tidak ada kebuntuan ya, tidak ada kebuntuan komunikasi ya. Seperti sekarang di dalam dunia politik kita, ruang dialog itu memang banyak ya, media-media massa ya, atau media-media mainstream sekarang ya, termasuk sosial media malah. Tapi dialog itu tidak komunikatif ya, tidak terbuka ya, tidak bersifat partisipatoris gitu. Jadi ada semacam komunikasi yang irasional di sini ya. Padahal komunikasi itu harus rasional gitu loh. Ya, jangan pokoknya gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Kalau itu berarti tidak rasional tapi emosional seperti itu. Nah ini menurut saya Habermas ya, jalan untuk perbaikan kehidupan kita. Kalau menurut Marxis itu ada revolusi, kemudian ada kesadaran kelas untuk merubah keadaan, itu nggak mungkin lah sekarang gitu. Karena masyarakat sudah terpecah-pecah segala macam, tapi justru dialog itulah untuk menimbulkan masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Dulu saya melihat ya, ada beberapa acara televisi yang mencoba membuat acara dialog-dialog itu harusnya diperbanyak, jangan diredam seperti itu. Dulu di era Gus Dur ya, ada ruang publik ya, jadi berbicara tentang komunikasi, model Habermas ini berbicara tentang public space ya, ruang publik. Harus ada ruang publik, ruang dialog ya, antara penguasa dengan rakyat gitu. Dulu ketika di era-era Presiden Gus Dur, ada acara di sebuah televisi yang namanya Coffee Morning ya, bersama Gus Dur ya, minum kopi. Di situ dialog ya, dialog antara masyarakat ya, tentang masalah-masalah negara ya, diceritakan di situ. Tapi itu durasinya juga tidak terlalu panjang durasinya ya, dan seminggu sekali ya, boleh-boleh saja seperti itu. Tapi itu sudah lumayan ya, mungkin staf ahli Gus Dur belajar tentang Habermas ini mungkin ya, saya tidak tahu ya. Jadi harus ada ruang dialog ya antara masyarakat dengan penguasa gitu, supaya masyarakat bisa menyampaikan. Maka ada seperti hotline service, ada pengaduan ya, kotak saran. Itu bukan hanya sekedar kotak saran yang nggak pernah dibuka ya, kemudian hanya sekedar polling gitu, nggak bisa seperti itu ya. Harus dibuat kebijakan-kebijakan ya dari masyarakat ya. Jadi ada saluran-saluran komunikasi dari masyarakat untuk keluhan-keluhan, penyampaian ya. Jangan anti kritik ya pemerintah gitu ya. Kalau semua kita mengkritik segala macam, kita langsung anti kritik, ditangkap dan lain-lain, itu nggak bisa seperti itu. Itu tidak dialogis ya, tidak komunikatif sifatnya. Jadi menurut Habermas harus ada ruang publik ya untuk menciptakan itu. Ruang terbuka hijau misalnya, sarana publik di Pekanbaru atau di mana-mana, ada taman-taman kota segala macam. Itu adalah ruang terbuka publik yang sarana komunikasi untuk dialog antar warga, sehingga ada keakraban di situ ya. Keakraban itu yang sekarang hilang ya. Bukan hanya keakraban antar warga, tapi juga keakraban antar penguasa ya, rakyat dan pengusaha misalnya. Itu harus ada dialog, sehingga masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat selalu ada penyalurannya gitu. Kita ingat misalnya kisah-kisah kaisar Cina ya, yang kaisar saya namanya lupa, Si Huangti atau siapa gitu.
itu disuruh menterinya malam-malam mencari atau mencatat folklore ya. Folklore itu bahasa antropologi, kalau sekarang mungkin meme ya. Meme itu kan kadang-kadang yang lucu-lucu yang diceritakan di sosial media, tapi meme itu kadang-kadang kritikan terhadap pemerintah gitu tentang situasi sosial yang terjadi. Jadi menterinya itu oleh Kaisar disuruh keliling-keliling malam-malam mencari tentang folklore itu, dia akan melihat gitu. Dari meme itulah, dari folklore itulah dia tahu, oh ternyata keluar masyarakat itu seperti itu, kritikan masyarakat itu seperti itu. Itu adalah pemimpin yang bijak seperti itu ya. Jadi dia bisa memperbaiki keadaan ya, melihat keluhan-keluhan masyarakat melalui jok-jok ya, melalui candaan-candaan seperti itu. Termasuk misalnya ada dialog terbuka antara pemimpin atau dialog terbuka ya, tiap minggu dibuat seperti itu ya. Apakah itu di public space atau ada ruang terbuka hijau atau di taman kota ya. Bisa taman kota mungkin dibuat banyak di kota-kota tertentu sehingga ada minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini kepala dinas ini, minggu ini, kepala ini, terus ada dialog-dialog seperti itu sehingga masyarakat menjadi cair dan menjadi akrab gitu. Itu yang harus dikritik dalam manusia modern seperti itu. Itu termasuk politik gitu ya. Jadi bukan hanya, dan itu pun harus ada tindak lanjutnya, bukan hanya sekedar dialog selesai udah. Itu akhirnya nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Jadi dialog-dialog itu ditampung, keluarnya itu dicarikan solusinya, kemudian dibuat kebijakan-kebijakan yang memang atas dasar kepentingan masyarakat gitu. Sehingga masyarakat terpuaskan di situ. Sehingga terjadilah keharmonisan di dalam komunikasi. Nah, ini yang diidealkan oleh si Habermas ya. Jadi dalam masyarakat modern seperti sekarang, pengetahuan yang sudah ada, yang sudah kita miliki itu kita manfaatkan untuk membebaskan kita ya, supaya kita tidak lagi ada ketimpangan di dalam masyarakat ya. Jadi ruang-ruang publik ya, public space ya, ruang terbuka hijau atau ruang publik atau ruang dialog itu bukan hanya sekedar taman kota yang isinya pohon-pohon ya, tapi di situ untuk menciptakan keakraban antar warga ya, sehingga ada suasana nyaman, enak ya, kemudian ada pemimpin di situ ya, sekali-sekali berkunjung ngobrol gitu. Jadi pemimpin bukan hanya menara gading yang kita harus menemuinya harus melalui protokol yang luar biasa seperti itu, tidak gitu. Itu yang digagas oleh Habermas ya. Dalam dunia modern itu seperti itulah sehingga terjadi keharmonisan. Kalau yang dianggap oleh Marxis akan terjadi revolusi, nggak mungkin lagi menurut Habermas seperti itu terjadi. Karena masyarakat tidak terpolarisasi demikian rupa gitu. Jadi ini yang harus jelas. Kemudian media massa ya, media massa apapun ya, apakah surat kabar, televisi, jangan berpihak gitu. Karena itu tujuannya media itu kan alat gitu. Massa itu ya masyarakat. Jadi alat masyarakat itu memang dia menjembatani antara kepentingan berbagai pihak gitu. Tidak berpihak kepada satu kelas ya, katakanlah kelas penguasa atau pengusaha, nggak bisa seperti itu. Jadi media massa itu betul-betul sebagai media ya, itu juga termasuk public space ya, termasuk ruang publik yang kita bisa kontrol ya. Itu bisa ada dialog seperti ada televisi misalnya ada ILC ya, layar demokrasi dan lain-lain ya. Itu udah lumayan lah, tapi paling tidak ada dialog-dialog yang bisa ngomong dengan masyarakat ya. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan kemudian keluhannya itu dicatat, bukan hanya sekedar dicatat tapi ditindaklanjuti dan ada kemajuan sehingga itu ada kepuasan. Pola-pola seperti ini sebetulnya sudah banyak dilakukan di zaman-zaman khalifah dulu ya, zaman-zaman kaisar, di zaman-zaman kerajaan-kerajaan kita di Indonesia udah mulai seperti itu. Nah, sekarang itu yang hilang ya, di dalam dunia modern seperti itu. Jadi kearifan-kearifan lokal dalam masyarakat yang dulu ada hilang gara-gara teknologi, gara-gara modernisasi. Jadi di dalam politik pun, nah ini harus kalian pelajari ya. Nanti kalian siapa tahu menjadi anggota legislatif atau legislator atau penguasa atau apapun, ini harus paham sebagai orang yang belajar sosiologi politik seperti itu. Oke saudara-saudara ya, ini sudah 14 menit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya di sesi ini ya. Banyak sebetulnya paham-paham atau aliran-aliran yang lain yang perlu kalian pahami. Ini hanya garis besar
dari pemikiran Frankfurt School yang mudah kalian pahami paling tidak ya dengan bahasa-bahasa yang lugas seperti ini. Oke, kalau ada kritik dan saran atau yang pertanyaan-pertanyaan silakan tulis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.